Dia dulunya berdiri. Kepada ibu kita, beri hormat. Iya, Bu. Ya, selamat siang. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Kalian kurang sehat di sini? Tidak, Bu. Kita semua sehat ya? Iya, Bu. Semoga kita dari awal pembelajaran sampai akhir nanti dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum memulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus karena pada siang hari ini Engkau masih memberikan kesempatan sehingga kami dapat melaksanakan proses belajar dengan kami. Dan doa kami dalam nama Yesus kami berdoa dan berdoa. Amin. Bu absen dulu. Dengarkan namanya. Chelsea Simanulan. Hadir, Bu. Ada. Yulan Simanata. Ada. Oke, Mikael. Ibu. Hadir. Berarti semuanya hadir. Ya. Oke, nah. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan membagikan kuis. Ya. Kuis ini tujuannya untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Satu-satu Ibu bagikannya. Nah, setelah Ibu bagikan nanti kalian harus menjawabnya. Ya, dengan teliti dan benar. Silahkan ditulis namanya, dijawab lewat soalnya baik-baik. Bu kasih waktunya 5 menit ya. Ya, silakan. Ya? Oke, Bu. Bagaimana? Bisa dijawab semua? Bisa, Bu. Ya, nanti Bu koreksi ya. Iya, Bu. Oke. Ibu akan kembali mereview pembelajaran kita minggu yang lalu. Ya, Ibu mau tanya. Kalian dari pagi ke sini berangkat ke sekolah naik apa? Bagaimana? Naik angkot. Ya. Sepeda motor. Ya. Sepeda. Bajai. Ada naik mobil? Ngapain? Ya. Nah, ada tadi naik beca. Naik apa lagi? Sepeda motor, angkot, mobil. Nah, sumber energinya itu dari mana? Bahan bakar? Bensin. Ya. Bensin. Nah, bensin itu berasal dari sumber minyak bumi. Fiona, masakan apa yang bisa kau pakai? Ikan bule. Rafael? Nyambar, Bu. Apa? Nyambar ikan. Nyambar ikan. Materi kita hari ini tentang energi terbarukan, ya, atau energi yang dapat diperbaharui. Nah, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Bisa diperhatikan dari sini apa yang bukunya ya? Bisa. Ya, tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui pembelajaran berbasis masalah dengan metode diskusi
pembelajaran berbasis masalah, ya, dan mampu menerapkan sikap gotong royong dan bernalar kritis dengan baik. Ya, kemudian yang ketiga adalah disajikan video kondisi perminyakan di Indonesia. Peserta didik mampu mengidentifikasi sumber-sumber energi terbarukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang keempat, peserta didik atau kalian harus mampu mengumpulkan informasi tentang sumber energi terbarukan di Indonesia dan mempresentasikannya melalui media kanva. Nah, kalian memasak itu menggunakan bahan bakar apa? Gas, ya. Jadi minyak bumi, gas, batu bara itu adalah bahan bakar fosil. Iya, fosil, ya, bahan bakar fosil. Masih ada yang tahu apa itu bahan bakar fosil? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Bahan bakar fosil adalah sumber daya alam yang mengandung hidrokarbon seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang terbentuk secara alami di kerak bumi. Iya, tepuk tangan. Berarti masih ingat pembelajaran minggu yang lalu, ya. Materi kita hari ini tentang energi terbarukan, ya, atau energi yang dapat diperbaharui. Nah, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Bisa diperhatikan dari sini apa yang maksudnya, ya? Bisa. Ya, tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui pembelajaran berbasis masalah dengan metode diskusi dan presentasi dengan media kanva, peserta didik dapat termotivasi dalam belajar dengan baik. Nah, kalian nanti di sini diminta untuk memecahkan masalah, ya, dengan menggunakan media kanva untuk presentasi. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran berbasis masalah, ya, dan mampu menerapkan sikap gotong royong dan bernalar kritis dengan baik. Yang ketiga adalah disajikan video kondisi perminyakan di Indonesia. Peserta didik mampu mengidentifikasi sumber-sumber energi terbarukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang keempat, peserta didik atau kalian harus mampu mengumpulkan informasi tentang sumber energi terbarukan di Indonesia dan mempresentasikannya melalui media kanva. Kalian perhatikan video ini, ya. Kebutuhan energi masa depan akan terus meningkat. Minyak dan gas bumi masih menjadi sumber energi utama. Masih cukupkah migas kita untuk masa depan Indonesia? Sejak penemuan minyak komersial pertama kali, pengadaan sekitar 300 miliar rupiah per hari. Belum lagi Iya, ya. Sudah kita saksikan tadi videonya tentang apa? Apa tanggapan yang bisa kalian berikan? Tentang minyak komersial yang ada di Indonesia yang iya, Selin, tentang terjadinya krisis energi di Indonesia. Nah, kita ketahui bahwasanya awalnya sumber daya alam Indonesia itu sangat banyak, ya, bahkan melimpah. Tetapi dengan ketidaktersediaan teknologi, Indonesia belum mampu mengolahnya, maka dikirimlah ke negara tetangga, dijual, ya. Setelah itu kita beli kembali dengan harga yang mahal, ya. Sementara konsumsi energi setiap tahun
terjadi? Nah, dari video tadi, ya, coba simpulkan, coba kalian buat beberapa rumusan masalah, ya. Tentukan rumusan masalah. Silakan membentuk kelompok 4 sampai 5 orang. Ya, silakan. Sudah? Kalau sudah selesai membentuk kelompok, silakan perwakilan dari kelompok mengambil LKPD ke depan, ya. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nah, setiap kelompok. Ya. Sudah dapat semua LKPD-nya kan? Sudah. Oke. Rumusan masalah yang kalian ambil tadi beberapa, coba tentukan satu masalah yang akan kalian selesaikan. Sekarang tentukan ya, masalah apa yang sudah diselesaikan. Sudah bisa ditentukan. Nah, lihat dulu LKPD-nya. Halaman yang pertama di situ adalah coba kamu tuliskan namanya ya, nama kelompoknya dan nama anggotanya. Kemudian yang kedua, ya, ada tujuannya. Tuliskan apa tujuannya. Nah, orientasikan masalah yang kau ambil. Ya, di situ kau selesaikan, diskusikan apa masalah yang kau selidiki. Ya, terserah bisa melalui kajian gerak dulu, diskusikan. Kembali kalian berdiskusi, Ibu akan melakukan observasi pengamatan. Jadi nanti nilai bagaimana sikapnya dalam berdiskusi, bagaimana kerjasamanya, gotong royongnya, Ibu akan nilai. Siapa yang maju? Satu. Iya. Jadi teman-teman semua, di sini kami akan presentasikan hasil diskusi kami tentang permasalahan yang kami selidiki, yaitu terkait krisis energi Indonesia. Untuk mengetahui materi yang lebih jelas, kita bisa mendengarkan dan berbaik. Permasalahan yang kami teliti tadi dari tujuh pembahasan yang kita sudah lihat, yaitu tentang permasalahan yang tentang terjadinya krisis energi di Indonesia. Krisis yang terjadi di Indonesia ialah tentang permasalahan sumber energi, yaitu tentang yang pertama PLTA. PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air yang dimana pembangkit listrik ini merupakan salah satu sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas. Hal itu disebabkan adanya air yang mengalami siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah proses yang berlangsung secara terus-menerus, di mana air yang berada di bumi akan kembali lagi ke bumi. Oleh karena itu, air dapat digunakan sebagai pengganti energi bahan bakar fosil. PLTA adalah pembangkit tenaga listrik yang terdapat di Indonesia. 1. PLTA Satelit. Data ini memanfaatkan sumber daya air dari Waduk Satelit. Tempatnya berada di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada ketinggian 643 meter di atas permukaan laut. Disebutkan jika waduk menjadi salah satu dari 3 waduk yang mengandung aliran sungai Citarum yang merupakan sungai terbesar di Jabar. PLTA Saguling ini berkapasitas 700 yang dapat membangkitkan listrik sebanyak 2.105 kWh per tahun. Uniknya waduk ini juga dimanfaatkan sudut perikanan dan tempat wisata. 2. PLTA Kota Panjang. PLTA Kota Panjang ini berada di Kabupaten Kampar, Riau. PLTA ini menggunakan air sungai Kampar sebagai sumber penggerak turbinnya saluran masuk dan PLTA ini berada di daerah Rantau Berangin.
Kira-kira demikianlah. Nomor 3, VLK asahan 1 atau VLK Toba. VLK di Indonesia selanjutnya berada di hulu Sungai Asahan, Kabupaten Toba, Samosir, Sumatera Utara. PLTA Asahan 1 rupanya menjadi pembangkit listrik pertama dengan menggunakan konsep perencanaan eksploitasi 3 pembangkit listrik di sektor sungai tersebut. PLTA ini beroperasi pada tahun 2011 dan berkapasitas total 180 MW. Cukup sekian dari diskusi kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya. Jadi kelompok 1 itu ya apa masalahnya? Solusi yang didiskusikan itu tentang apa? Terjadinya krisis energi di Indonesia. Terjadinya krisis energi adalah dengan menggunakan energi alternatif yaitu tenaga air. Untuk mengatasi krisis energi dengan menggunakan energi alternatif terbarukan yaitu air. Ya. Nah, silakan saya jawab. Kami persilakan buat teman-teman yang ingin bertanya dengan proses pertanyaan dan juga sesi yang pertama. Apa manfaat dari PLTA dalam pembangkit listrik tenaga air? Manfaat dari PLTA? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tentang manfaat dari PLTA. Manfaat dari PLTA adalah sebagai biaya operasional murah biaya operasi PLTA yang memiliki ketahanan infrastruktur yang tinggi bila dibandingkan dengan sumber energi lainnya. Bila konstruksi bahkan dapat mengurangi dengan menggunakan struktur yang sudah ada sebelumnya seperti jembatan, terowongan, dan bendungan. Apakah mengerti? Apakah masih ada pertanyaan? Lepas? Cukup sekian dari diskusi kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Cukup sekian, terima kasih. Dan itu bebas emisi, ya, andar air. Sebenarnya nggak dibacakan tadi aliansi itu yang berdirinya. Oh, yang tiga itu Ya. Kemudian kelompok 1 sudah selesai. Sekarang kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang permasalahan yang kami diskusikan adalah terjadi krisis energi di Indonesia. Jadi, solusi yang kami diskusikan untuk mengatasi terjadi krisis energi di Indonesia menggunakan energi alternatif yaitu tenaga surya. Dengan menggunakan tenaga matahari atau surya dapat mengatasi krisis energi yang terjadi di Indonesia. PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Pembangkitan listrik dengan energi surya dapat dilakukan secara langsung menggunakan fotovoltaik atau secara tidak langsung dengan pemusatan energi surya. Fotovoltaik mengubah secara langsung energi surya menjadi energi listrik menggunakan efek fotolistrik. Komponen utama di dalam pembangkit listrik tenaga surya meliputi modul surya, inverter, dan baterai listrik. Sistem pembangkit listrik tenaga surya terbagi menjadi sistem terhubung jala listrik, sistem tidak terhubung jala listrik, sistem tersebar, sistem terpusat, dan sistem hibrida. Masing-masing jenis sistem mempunyai kondisi penerapannya tersendiri. Pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya PS10 memfokuskan energi matahari ke menara matahari menggunakan rangkaian semen yang tersebar di sekitarnya. Pembangkit listrik tenaga surya dapat dibuat dengan beberapa jenis sistem penerapan, antara lain sistem pencatu daya satelit, pencahayaan listrik, komunikasi, pompa air, dan pendinginan. Pemusatan energi surya menggunakan sistem lensa atau cermin dikombinasikan dengan sistem pelacak untuk memfokuskan energi surya ke satu titik untuk menggerakkan mesin kalor. PLTS yang ada di Indonesia, PLTS di Gubang, PLTS Al
Waduk Cirata. PLTS di Kupang, PLTS terbesar di Indonesia yang pertama adalah 64.620. Panel surya tersusun di Desa Windaru, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Panel surya ini terbentang di ladang seluas 29 hektar. PLTS di Kupang digunakan secara masif sebagai sumber energi listrik terbaru sejak 5 September 2019. PLTS OL Buang, PLTS terbesar di Indonesia yang kedua adalah PLTS panel surya dengan kapasitas sebesar 5 M. PLTS memiliki PT Lembaga Elektronik Nasional atau LEN. Tersebut membantu PLTN mengatasi definisi di sistem timur, di mana terdapat pemadaman bergilir selama siang hari. Pemadaman bergilir tersebut bisa diatasi secara akhir Desember 2016, lalu yang menjadi awal beroperasi PLTS ini menjadi 23% di tahun 2025 dan akan ditingkatkan setiap tahunnya. Melalui PLTS CCA ini, pemerintah berharap negara Indonesia bisa terus mengakselerasi pengembangan energi terbarukan dan memiliki panel surya terbesar di wilayah Asia Pasifik. Keempat, PLTS Waduk Cirata. Terakhir adalah PLTS Waduk Cirata yang berada di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat atau Labar, yang mulai dibangun tahun ini. Diketahui, PLTS ini merupakan PLTS yang terbesar di Asia dan PLTS terapung pertama di Indonesia. PLTS terapung Cirata ini dibangun oleh PT Pembangkit Jawa Bali Investasi atau PJI, anak perusahaan PT PLN yang bermitra dengan Masdar. Masdar adalah perusahaan yang berbasis di Uni Emirat Arab atau UAE. PLTS Waduk Cirata merupakan salah satu proyek solar panel ramah lingkungan dan terbesar di Asia Tenggara dengan besar 145 MW. Manfaat adanya PLTS. Energi bersatu, energi bersih dan terbarukan. Energi surya adalah sumber daya yang tidak akan habis dan tidak mencemari lingkungan. Dengan mengonversi sinar matahari menjadi listrik, pembangkit tenaga surya menyediakan sumber energi bersih dan terbarukan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik. 2. Mengurangi emisi gas rumah kaca. Salah satu dampak paling signifikan dari pembangkit listrik tenaga fosil adalah emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim. Dengan beralihnya ke energi surya, emisi gas rumah kaca dapat dikurangi secara drastis, membantu mengurangi dampak negatif perubahan iklim. 3. Penurunan polusi udara. Sumber energi fosil seperti batu bara dan minyak bumi dapat menghasilkan polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Pembangkit listrik tenaga surya tidak menghasilkan emisi polusi udara serta membantu menjaga kualitas udara lebih baik. 4. Mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Ketergantungan pada bahan bakar fosil dapat menjadi risiko ekonomi dan lingkungan. Dengan beralih ke energi surya, masyarakat dan negara dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan bahan bakar fosil yang tidak stabil dan mahal. Baik, sekian penjelasan hasil diskusi kami. Kami membuka sesi tanya jawab. Silakan siapa yang bertanya. Apa manfaat dari adanya PLTS? Manfaat adanya PLTS adalah 1. Energi bersih dan terbarukan. 2. Mengurangi gas rumah kaca. 3. Penurunan polusi udara. 4. Mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. 5. Memasok energi di daerah terpencil. Demikian jawaban kami. Apakah ada masukan? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Kami dari kelompok 1 ingin menanyakan tentang pembangkit listrik tenaga PS10 yang kalian jelaskan tadinya, seperti apa penggunaannya di dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan PLTS dalam kehidupan sehari-hari adalah dapat mengolah foton matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. Listrik ini yang kemudian bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyalakan peralatan elektronik dan sebagainya.
menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini. Maju ke depan. Simpulkan. Jadi yang dapat saya simpulkan dari hasil diskusi kita pada hari ini adalah untuk mengatasi suatu krisis energi atau bahan bakar fosil yang akan habis, kita dapat menggunakan energi alternatif terbarukan seperti PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu, PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi, PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Sekian dari saya, terima kasih. Itulah energi alternatif terbarukan untuk mengatasi krisis energi. Ibu akan merefleksi, meminta refleksi diri kalian. Selama pembelajaran berlangsung tadi, bagaimana perasaan kalian? Senang? Senang? Ya, tadi udah ibu kasih tadi lembar refleksi dirinya. Itu bisa dijawab nanti ya. Yang dikumpulkan kembali nama ini. Untuk mengecek pemahaman kalian tentang energi terbarukan hari ini yang sudah kita pelajari, ibu membuat tes akhir. Apakah kalian paham? Waktu menyelesaikan tesnya, kita waktunya 5 menit. Jangan lupa materi kita untuk minggu depan pelajari tentang perubahan energi. Perubahan energi. Ada yang mau bertanya? Enggak. Ya, Bu, Pak. Untuk pembelajaran kita hari ini, salah satu dari teman kita menutup. Jadi saya kira enggak. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Selamat siang. Jangan lupa kursinya dirapikan kembali.